Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina burril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala al-musannif wa adama nafa ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, malam ini kita bisa berjumpa dalam malam yang berkah, malam kedua di malam bulan Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan pertama ini Allah memberikan kita rahmat dan barokahnya. Allah mengabulkan semua ibadah kita, sholat kita, doa kita, terutama puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan amal ibadah puasa di bulan Ramadan ini Allah ijabah semua yang kita jalankan. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-temanku sekalian, insyaallah kali ini pertemuan kita, insyaallah kita akan memulai pengajian yang pertama. Insyaallah kita akan membahas kitab Tanqihul Qaul. Ini syarah dari Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Jadi kitab ini mensyarah kitab hadis dari Lubabul Hadis karangan Imam As-Suyuti. Mudah-mudahan kita dengan niat yang ikhlas, Allah memberikan kemudahan kita dalam memahami ilmu-ilmu yang ulama ajarkan kepada kita. Insyaallah malam ini kita akan memulai pengajian kita dari kitab Tanqihul Qaul. Bab yang pertama adalah Al-Babul Awwal fi Fadilatil Ilmi wal Ulama. Jadi bab yang pertama yang membahas tentang keutamaan ilmu dan keistimewaan serta keutamaan para ulama. Jadi memang manusia yang berilmu itu sudah pasti diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan angkat derajat orang yang berilmu. Yang sering kita dengar Allah berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Kuntum la ta'lamun fas'alu ahli dzikri. Kalau kalian tidak tahu, maka kalian bertanya kepada orang-orang yang mengerti, orang-orang yang berilmu. Karena apalagi kitab ini dikarang oleh imam besar yaitu Jalaluddin As-Suyuti. Dia hafal hadis itu 200.000 hadis. Terus dia salah satu pengarang dari tafsir yang sering kita dengar, Jalalain. Kenapa disebut tafsir Jalalain? Karena memang di sini ada dua Jalal. Yang pertama Jalaluddin As-Suyuti, yang kedua adalah Jalaluddin Al-Mahalli. Terus beliau ini dilahirkan di Mesir. Umur 8 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita membaca kitab karangan beliau akan mendapatkan keberkahan ilmu dari beliau. Ya teman-temanku sekalian, kita langsung saja memulai bab yang pertama adalah bab yang dimana membahas tentang keistimewaan ilmu dan keistimewaan para ulama.
Qala Allah Ta'ala syahidallahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Jadi Allah itu bersaksi bahwasanya syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah bersaksi ya pertama dengan dirinya, dan yang kedua dengan para malaikatnya, dan yang ketiga para orang-orang yang berilmu. Ya, di dalam surat Al-Imran. Di sini hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, berkata kepada Ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu, ya Ibni Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud. Ya, Ibnu itu artinya anak, wahai anaknya Mas'ud. Ya. Julu suka sa'ah. Hai Ibnu Mas'ud, walaupun engkau duduk sebentar, ay minaz zaman lailan kana au naharan. Hai Ibnu Mas'ud, walaupun engkau hanya duduk sebentar di majlis ilmu, mau siang, mau malam, sebentar duduknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Mas'ud. Fi majlisil ilmi, ya, walaupun engkau duduk sebentar di majlis ilmu, kalau bahasa Betawinya mas kelebatan doang duduk, numpang duduk. Wa fi lafzin halaqatul ilm, di lafaz yang lain halaqah, ya, sering kita mendengar ada halaqah, ya. Halaqah itu perkumpulan, ya, perkumpulan yang membahas tentang ilmu. La tamassu, kamu nggak megang, ya, nggak menyentuh apa-apa. La tamassu qalaman wala taktub harfan khairun laka min itkin. Jadi kata Rasulullah, hai Ibnu Mas'ud, walaupun di majlis ilmu ente duduk cuma sebentar, ya, mau malam mau siang, sebentar doang duduk, nggak megang pulpen dan nggak nulis huruf satu apapun, ya, kalau kata kasarnya cuma duduk doang, dengerin, ya, ulama lagi ngajar, ustadz lagi ngajar, ente cuma duduk doang lah, nggak perlu bawa pulpen, nggak perlu bawa buku, nggak perlu bawa kitab, duduk aja dengerin, ya. Khairun laka min itkin, itu lebih baik daripada ente bebasin para budak. Ya, kalau sekarang udah nggak ada budak, tapi minimal di sini betapa tingginya keberkahan orang yang duduk, ya, masuk ke dalam majlis ilmu, ya, mau belajar, mau dengerin, ulama ngajar dengerin, duduk doang. Ya, nggak perlu bawa buku, nggak perlu bawa pulpen, duduk doang, dengerin. Ya. Itu kata Rasulullah, itu lebih baik ente daripada ente bebasin budak. Ya. Min itkin alfi raqabatin, bebasin 1000 budak. Jadi tinggi banget pahala atau derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang duduk doang dengerin. Ya, ustadz lagi ngajar di majlis taklim, ya. Makanya kalau kita nih usahain tuh, kalau kita lagi di majlis taklim, ya jangan ngobrol, duduk dengerin. Kata Rasulullah, cuma duduk doang itu pahalanya lebih tinggi, derajatnya lebih tinggi dibanding ente bebasin 1000 budak. Orang duduk doang tuh di majlis ilmu. Wa nazaruka ila wajhil alim, dan pandanganmu, ya, pandanganmu, walaupun ente duduk sebentar, ente ngelihat ila wajhil alim, ya, ngelihat wajahnya orang yang ngajarin tuh, yang lagi ente duduk di majlis taklim, di situ ada kiai atau ustad lagi ngajarin, ente seneng ngelihat mukanya. Ai binazril mahabbah, atau dengan rasa cinta ente mandang tuh ulama, ente rasa seneng
gembira ngeliatin tuh yang ngajarin. Khairun laka min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah. Tuh. Ente seneng, gembira dengan rasa cinta ngeliatin yang ngajarin di majlis tersebut. Itu lebih baik derajat pahalanya dibanding ente bersedekah 1000 kuda untuk berperang di jalan Allah. IP jihadil kuffar, atau berjihad memerangi orang-orang kafir, li'i'la'id dinillah, li'i'la'i, untuk mengangkat, untuk mensyiarkan agama Allah. Wasalamuka 'alal alim, dan salamnya engkau, cium tangannya engkau Mas'ud, ya, memberi salam kepada orang alim tersebut. Khairun laka min ibadati alfi sanah, derajatnya lebih tinggi dibanding ente beribadah 1000 tahun. Jadi kalau kita ketemu ulama, ketemu ustadz, berusaha untuk senang memandang wajahnya, ya, karena kita senang sama ilmunya, karena kita senang sama ibadahnya, karena kita senang sama ilmu yang diajarkan kepada kita, ya. Jadi kalau kita udah senang, wah, jaminannya udah banyak banget dah tuh, ya. Wa an Umar ibn al-Khattab, dan diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab, qala, Ibn al-Khattab ini berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, aku mendengar bahwasanya Nabi Muhammad berkata, man masya ila halqatin alimin, man masya ila halqati alim, barang siapa yang punya niat, ya, atau melangkahkan kakinya kepada atau ke majlis ilmu, kana lahu bikulli khatwatin mi'ata hasanah. Jadi kalau ada orang, ya, jadi Umar mendengar bahwasanya Nabi berkata, kalau ada orang melangkahkan kakinya dari rumah dengan tujuan untuk menuntut ilmu agama, belajar ilmu syariat, ya, itu kata Rasulullah, bikulli khatwatin mi'ata hasanah. Jadi langkahnya itu, setiap langkahnya Allah hitung 100 kebaikan untuknya. Kalau ada majlis ilmu, ada pelajaran-pelajaran yang membahas tentang ilmu agama Allah, kita harus sergap, harus gesit, kalau perlu jalan. Karena dengan langkah yang kita langkahkan itu akan dihitung setiap langkahnya 100 kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita. Fa iza jalasa indahu, udah melangkah, dihitung langkahnya, setiap langkahnya itu 100 kebaikan. Lalu sampai dia di majlis tersebut, lalu duduk. Wastama'a ma yaqulu, dan kemudian dia mendengarkan, ya, mendengarkan, bukan tidur, datang ke majlis taklim nggak ngobrol. Ma yaqulu lahu ma yaqulu kana lahu bikulli kalimatin hasanah. Jadi kalau dia mendengarkan secara khusyuk, nggak tidur, nggak bercanda, itu maka dia akan mendapatkan kebaikan setiap kalimat yang keluar dari orang yang ngajarin tersebut untuknya. Ini zakarahun Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, faqihun ay alimun bi'ilmi syariah. Orang faqih atau orang yang berilmu, ya, satu orang yang berilmu faqih, ya, faqih dia mengerti ilmu syariat, ilmu cara ibadah yang benar. Wahidin mutawarri', ya, orang yang faqih mengerti ilmu syariah, satu orang mengerti ilmu syariah, mutawarri', dan dia meninggalkan semua perbuatan maksiat, meninggalkan semua urusan dunia yang berbau maksiat, dan dia rajin beribadah dengan ilmu yang dia punya. Kata Rasulullah,
bitarkil muharim fahuwal mubtadi' fi dzalik. Dia meninggalkan, dia mengerti ilmu agama, ilmu syariah, dan dia meninggalkan bitarkil maharim, meninggalkan semua yang diharamkan. Asyaddun 'ala syaitan min alfi 'abidin mujtahid. Ya. Setan itu lebih takut kepada orang satu. Setan takut sama satu orang yang yang mutawarri, yang selalu meninggalkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia rajin ibadah, ilmu yang dia punya, ilmu syariah dia lakukan, dia laksanakan, dia amalkan. Itu setan lebih takut dibanding dia ngadepin, dia berhadapan kepada min alfi abidin mujtahid. Dia lebih takut sama satu orang yang rajin ibadah dan mengerti ilmu serta meninggalkan semua perbuatan yang diharamkan dibanding dia berhadapan dengan 1000 orang ya, yang rajin ibadah. Ai fil ibadati jahilun. Setan gak takut ngadepin walaupun orangnya banyak, 1000 orang yang rajin ibadah tapi bodoh. Nah, makanya hati-hati tuh. Makanya kata Rasulullah SAW, orang yang beribadah tapi tanpa ada ilmunya itu mutlak tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kasarnya, kalau kita bekerja itu ada SOP-nya, ya, ada aturannya, ada ART-nya, ya, ADRT-nya. Ya. Nah, makanya perlulah kita belajar. Wajibnya memang Rasulullah mewajibkan kepada orang muslim untuk selalu menuntut ilmu. Ya, talabul ilmi faridah. Menuntut ilmu adalah hukumnya fardu ala kulli muslim, kepada setiap orang muslim, laki-laki, muslim perempuan. Au bima yatra'u alaihi ma wara'i tarikul mahlil maharim fa huwal muntaha fil kaffi 'anil maharim. Jadi makanya ada tuh cerita kalau ada orang yang satu lagi ibadah di masjid tapi ilmunya nggak ada, ya, ibadah cuman ya sholat aja cuman nggak ada ilmunya. Tapi di belakangnya ada orang yang tidur tapi orang berilmu. Setan mau masuk nggak jadi, takut karena ada orang yang tidur itu ada orang yang berilmu. Tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fadlul alim, keistimewaan orang yang berilmu, ya, ail amil bi ilmihi, atau dia melaksanakan ilmunya itu, dia pakai ilmunya untuk beribadah, dia mengerti cara sholat yang benar, dia mengerti cara wudhu yang benar, dia mengerti cara puasa yang benar. Ya, ilmunya dia tahu, lalu dia pakai, diamalkan di dalam setiap ibadahnya. Kata Rasulullah, alal abid, ya, perbedaannya di hadapan orang yang berilmu dan dia mengamalkan ilmunya di dalam ibadah, alal abid, ya, lebih tinggi derajatnya, ya, atas orang yang beribadah tapi bodoh. Ya. Itu seperti diperumpamakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kafadlil qamari, yaitu seperti keutamaannya bulan purnama, Lailatul Badri ala sairil kawakib. Jadi keutamaan orang yang berilmu dan dia mengamalkan ilmunya itu seperti bulan purnama yang nongol. Ya, yang nongol bulan purnama biasanya kapan tuh? Yaitu di tanggal pertengahan bulan. Ya, tanggal 14, 15 itu seperti bulan purnama yang nongol di pertengahan bulan. Itu lebih indah dibanding bintang gemintang pada malam hari. Jadi kalau kita ada bulan purnama nongol, biasanya itu kita tertuju mata kita hanya kepada bulan purnama. Bintang-bintang yang ada di sekelilingnya kita nggak perhatiin karena kita terpukau dengan keindahan bulan purnama. Nah, begitu juga orang yang berilmu. Orang yang berilmu kemudian dia mengamalkan ilmunya di hadapan Allah itu, wow,
derajatnya lebih tinggi dibanding orang yang rajin ibadah tapi nggak ada ilmunya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man intaqala ay tahawwala masyian, atau berusaha ya, untuk melangkahkan kakinya, au raqiban min mahalli ila mahal, atau naik kendaraan, naik motor, naik sepeda, tujuan mencari ilmu. Ada di mana pengajian, dia kejar. Ada majlis taklim, di situ mengajarkan ilmu-ilmu syariah, ilmu-ilmu fikih, ilmu usuluddin, ilmu tafsir, dia kejar. Mau jalan kaki, mau naik motor, mau naik sepeda, mau naik kereta, mau naik mobil, liyata'allama ilman, tujuannya untuk mencari ilmu ya, minal ulumi syar'iyyah ya, belajar ilmu-ilmu syar'i ya, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir. Kata Rasulullah, ghufira lahu, Allah akan mengampuni dia. Tuh. Makanya jangan malas dah. Kalau kita ada pengajian, di situ ada pelajaran-pelajaran bagaimana cara ibadah yang benar, kita jangan malas untuk menghadirinya. Karena kata Rasulullah, dijamin Allah akan mengampuni dosanya orang yang rajin menuntut ilmu agama. Aima taqaddama min zamihis saghair, min zambihis saghair. Jadi dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa yang kecil, apalagi kita sebagai manusia, tidak akan pernah luput dari dosa. Mau dosa kecil, dosa besar. Kadang dosa kecil yang tanpa kita sadari kita melakukan. Mudah-mudahan kalau kita punya niat, ada pengajian-pengajian yang diajarkan di situ, di dalamnya pelajaran agama, ya, ngaji Quran, ngaji fikih, ngaji hadis, atau ngaji tafsir, atau apapun itu yang berlandaskan semua untuk tujuan beribadah kepada Allah. Kata Rasulullah, Allah akan mengampuni orang tersebut dosa-dosa kecilnya yang lalu-lalu, ma taqaddam, yang lalu-lalu, qabla ayyakhtua, sebelum dia melangkah. Coba bayangkan itu, belum melangkah, baru niat doang mau ngaji, itu Allah udah ampunin dosanya orang yang punya niat doang. Ya, niatnya emang bener niat mau ngaji, bukan niat doang, enggak. Jadi niatnya mateng, niatnya emang pengen ngaji. Ternyata pas udah niat ada halangan, itu tetap Allah akan hitung pahala buat dia. Makanya dalam Islam itu enak sebenarnya. Kita mau niat baik, niat puasa misalkan, puasa sunnah besok, saya pengen niat puasa sunnah, tapi ternyata besok nggak jadi kita melakukan puasa sunnah karena mungkin ada halangan, itu udah Allah catat pahala niat kita. Subhanallah. Qabla ayyakhtua, Allah akan mencatat pahala buat dia, Allah akan mengampuni dia dosa-dosa kecil yang dia pernah lakukan, walaupun nggak jadi, walaupun belum jalan, Allah sudah ampuni, Allah sudah catat pahala untuk dia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama, muliakan ulama, muliakan ustaz, muliakan kiai, hormatin ulama, hormatin kiai, hormatin asatiz, hormatin habaib. Nah, ini sekarang ini fenomena para ulama dicaci maki, para ulama tidak dihargai, para ulama tidak disegani. Kalau para ulama tidak dihormati, tidak disegani, hati-hati, itu nanti keberkahan buat manusia akan hilang. Makanya kata Rasulullah, al ulama warasatul anbiya, ulama ini pewaris para nabi. Jadi mumpung masih ada yang bisa ngajarin kita ngaji, mumpung masih ada kiai, mumpung masih ada habaib, kita kejar. Kita kejar ilmunya, ngerinya. Kita ini memang sudah di akhir zaman, ya. Kata Allah itu, kata Rasulullah, nanti ilmu agama akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud diangkat itu apa? Para ulama diambil, ruhnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ulama sudah tidak ada, bersiap-siaplah manusia akan bingung sendiri cara beribadah yang benar.
Jadi mumpung masih ada yang ngaji, mumpung masih ada yang ngajarin kita ngaji, mumpung masih ada yang pinter fikih, yang pinter hadis, yang pinter tafsir, kiai-kiai, ulama-ulama, habaib-habaib, hasatis-atasid, kita deketin, kita kejar ilmunya. Akrimul ulama, muliakan para ulama, ya. Wa fa innahum indallahi karama, karena di sisi Allah para ulama itu begitu dimuliakan. Tadi yang pertama muqaddimah, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Jadi nanti para ulama itu ya di sisi Allah begitu dimuliakan. Allah aja udah memuliakan para ulama, masa kita ini orang awam. Ya, ilmu kita masih lemah. Kalau ada ulama, sekarang nih banyak orang ketemu ustadz, cium tangan kagak, ngelengos aja. Makanya orang-orang zaman dulu itu kalau ada ustadz, walaupun di jauh dia kejar, dia cium tangan. Kalau sekarang boro-boro. Nah, makanya kita didik anak-anak kita biar mengerti bagaimana cara memuliakan guru, ya. Cium tangannya, sayangi gurunya, hormatin gurunya, apa yang diajarkan dengerin. Fa innahum indallahi kurama, karena di sisi Allah para ulama punya kemuliaan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ay mukhtaruna mukramuna ay indal malaikah. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala para ulama nanti. Makanya merugilah orang-orang yang sering mencaci asatidz, yang menghina kiai, merendahkan habaib. Hati-hati. Karena kalau sudah seperti itu ente lakuin, siap-siap hidup ente enggak punya keberkahan. Wa an Abi Hurairah qala, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah qala, dan Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, idza tahaddasal alimu fi majlisihi bil ilmi, apabila kalau ada orang yang berilmu, ustadz berilmu, kiai, habaib, asatidz, ya, tahaddasal alim, lagi ngomong, lagi ngajarin, majlisihi bil ilmi walam yadkhulu hazlun wala lagwun, jangan ngomong, jangan tidur, nah, dengerin. Khalaqallahu ta'ala min kulli kalimatin, karena kalau ada ustadz, kiai, habaib lagi ngomong, ente jangan kagak dengerin. Karena apa? Karena di setiap kalimat yang keluar dari kiai, ya, kalimat yang keluar dari ustadz, kalimat yang keluar dari habaib, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tala'at min famihi, karena ucapan yang keluar dari mulutnya, ya, malaikat. Jadi kalau ada kiai ngomong, ya, orang ahli ilmu ngomong, ahli ibadah ngomong, dengerin, perhatiin, karena setiap omongannya keluar malaikat. Allah ciptakan dari setiap ucapannya malaikat. Nah, malaikat itu ngapain kalau setelah diciptakan oleh Allah dari ucapan orang yang beriman, orang yang berilmu tersebut? Kata Rasulullah, yastaghfirullah lahu wa lisamihi ila yaumil qiyamah. Maka orang yang ngedengerin, kata Rasulullah, dan orang yang ngucapin, ulama yang lagi ngomong itu malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah ampunin orang yang lagi ngomong, ampunin ustadz ini yang lagi ngajarin ilmu agama Allah, ampunin kiai ini yang lagi ngucapin, mengajarkan kepada orang cara ibadah yang benar, dan ampunin juga orang yang mendengarkannya, orang yang serius mendengarkannya, orang yang memang tujuannya untuk mencari ilmu, serius ngedengerin sampai hari kiamat. Berarti kalau kiamat belum datang, itu malaikat nggak pernah berhenti ngedoain kita, ngedoain ulama yang ngajarin.
sampai kiamat. Walaupun kita udah mati, tetap tuh malaikat akan ngajarin kita, tetap tuh malaikat akan mendoakan kita, meminta kepada Allah, ya Allah ampunin si fulan. Fa izan sarafu maghfurina lahum. Kalau udah kelar pengajian, tadi tuh didengerin serius. Ada pengajian ilmu agama, dia dengerin serius. Bukannya datang ngobrol, bukan datangnya pules, sampai bubar. Selesai pengajian, kata Rasulullah, Allah akan mengampuni mereka. Tuh, kita keluar dari majlis taklim, belajar ngaji, belajar sholat, belajar puasa, belajar apapun yang berhubungan dengan agama, sampai kelar, bubar, itu Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nazara ila wajhil alim nazrah. Barang siapa yang melihat orang yang ngajarin dengan cuma satu kali pandangan, fa fariha, dan dia senang melihat ulama tersebut, dia senang melihat ustadz tersebut, dia senang melihat orang ahli ibadah tersebut yang ngajarin, ya, khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrah, maka Allah akan menciptakan dari pandangannya dia itu, pandangannya tersebut, khalaqan nazrah malakan, malaikat. Jadi setiap kita melihat ulama, itu Allah akan menjadikan setiap pandangan kita, setiap kedipan mata kita, Allah ciptakan malaikat yastaghfir, mendoakan kita untuk diampuni. Jadi malaikat itu minta kepada Allah, ya Allah ampunin si fulan. Subhanallah. Walahu ayin nazri ila yaumil qiyamah, sampai kiamat datang tuh malaikat bakal minta ampun buat kita. Makanya kalau ada ulama jangan gedek. Ada ulama seneng, ada kiai seneng, kita liatin. Liatin karena jatuh cinta dengan ilmunya, liatin karena jatuh cinta dengan ibadahnya, liatin karena jatuh cinta dengan ketawaduannya. Kalau kita udah jatuh cinta, kita seneng, itu Allah dan Rasulullah mengatakan akan menciptakan dari setiap pandangan kita kepada ulama tersebut, dijadikan setiap pandangan kita malaikat yang selalu berdoa meminta ampun kepada Allah agar kita diampunin sampai kiamat. Subhanallah. Jadi jangan malas-malas ingat ulama. Zaman sekarang ini udah banyak orang yang gedek ame kiai, orang yang gedek ame ulama, orang yang gedek ame ustad, orang yang mencaci maki habaib. Bukan gedeg tapi difitnah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa kana Ali bin Abi Thalib yaqul, dan Ali bin Abi Thalib berkata, an-nazru ila wajhil alim, melihat ulama, melihat orang yang pintar agama, melihat kiai, melihat ustadz, melihat guru ngaji, melihat habaib, ya, dengan pandangan yang senang tersebut, wajhul alim, ibadah, sebagai ibadah hitungannya. Sebagai ibadah tuh kita mandangin ustadz. Wa nurun fin nazri wa nurun fil qalbi, menjadi cahaya dalam setiap pandangan kita dan menjadikan cahaya di dalam hati kita. Kalau kita selalu senang melihat ulama, kita senang sama kiai, kita senang sama habaib, itu kata Rasulullah, Ali bin Abi Thalib berkata, setiap pandangan kita Allah akan jadikan cahaya dan hati kita diberikan cahaya karena kita senang melihat ulama. Fa iza jalasal alim, ya, al mu'alim kana lahu bi kulli mas'alatin qasrun fil jannah. Kalau kita duduk bareng, ya, ada ulama, kita duduk ikut ngaji. Majlis talim kita duduk serius, kita ngaji. Nah, dari setiap dudukan kita itu nanti, ya, masalah-masalah yang dibahas di dalam pengajian tersebut Allah akan jadikan qasrun fil jannah. Jadi Allah bikin istana buat kita. Nah, jangan malas-malas dah datang ke majlis ta'lim. Walil amili biha mislu zalika kadza. Nah, jangan malas-malas
Kita datang ke majelis taklim, ada pengajian, ayo kita kejar di mana aja. Ya. Dan mumpung sekarang lagi ada medsos, walaupun hanya dengan media seperti ini, tapi insya Allah Allah ada hitungannya, begitu mulianya. Karena niat kita memang tujuan untuk belajar tentang ibadah kepada Allah Subhanahu. Bagaimana cara ibadah yang benar? Sekarang yang kita bahas adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man akrama ulama faqad akramani. Nah, kata Rasulullah, barang siapa yang memuliakan ulama, barang siapa yang memuliakan orang yang alim, orang yang berilmu dan rajin ibadah dengan ilmunya, orang yang pandai lalu dia mengajarkan kepandaiannya ilmu-ilmu agama, diajarin, guru ngaji diajarkan Quran, orang-orang yang mau belajar kepadanya, orang yang menguasai hadis, ada orang yang mau belajar hadis kepada lalu dia mengajarkan ilmu hadisnya, ilmu tafsir diajarkan kepada orang yang mau belajar tafsir kepadanya. Itu kata Rasulullah, kalau kita muliain orang tersebut, kata Rasulullah, sama aja dia muliain diriku. Nah, berarti kalau ada orang yang gedek sama ulama, berarti dia gedek sama Nabi. Barang siapa yang nggak muliain ulama, berarti dia nggak muliain Nabi. Barang siapa yang menghina ulama, berarti dia menghina Nabi. Barang siapa yang memfitnah ulama, berarti dia juga sama memfitnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim. Aili annahu habibi. Nah, karena kata Rasulullah, sama aja dia itu kekasihku ulama itu. Jadi ulama ini kata Rasulullah habibi. Ulama itu, para ulama itu adalah kekasihku. Wa man akramani, dan barang siapa yang memuliakanku, kata Rasulullah, faqad akramallah, sama aja dia memuliakan Allah. Wa man akramallahu fama'wahul jannah, dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka nanti balasannya adalah dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Aili annahu mahallun sukna ahya ahba'illahi ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam akrimul ulama, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akrimul ulama, muliain ulama. Fa innahum warasatul anbiya, karena mereka adalah pewaris para nabi. Faman akramahum, dan barang siapa yang memuliakan ulama, faqad akramallahu wa rasuluhu, maka sebenarnya dia sama saja memuliakan Allah dan memuliakan para rasul-rasul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, naumul alim, tidurnya orang yang ahli ibadah, tidurnya orang yang alim, orang yang berilmu. Ya, kata Rasulullah, afdol, lebih mulia, lebih tinggi derajatnya min ibadatil jahil, daripada ibadahnya orang yang bodoh. Orang berilmu tidur itu masih lebih mulia dibanding ada orang yang rajin ibadah cuman kagak ada ilmunya. Ainaumul alim, atau tidurnya orang yang berilmu, allazi yura'i adabal ilmi afdal min ibadatil jahil allazi la ya'lam adabul ibadah. Orang yang berilmu, dia mengerti cara adabnya. Jadi kalau orang yang berilmu nih mau tidur itu punya adab, enggak kayak orang yang kagak ada ilmunya. Kalau ada orang yang faham, ya mau tidur pakai ilmu yang dia milikin, biasanya apa? Nah, ada yang menganjurkan, Rasulullah menganjurkan sebelum tidur wudu, sebelum tidur baca doa, sebelum tidur baca amalan-amalan yang diajarin sama ulama. Nah, itu adabnya orang yang berilmu. Mau tidur aja ada adabnya. Makanya setan kagak berani ngedeketin orang yang berilmu tidur. Lain sama orang yang kagak punya ilmu, tidur main molor aja, kagak wudu, kagak baca doa, setan demen deketin tuh. Kenapa kita kalau suami istri baca doa dulu sebelum berhubungan? Karena kalau nggak baca doa, berhubungan suami istri, setan ngikut. Nah, sama tuh kita, orang yang berilmu ngerti ilmunya, mau tidur harus ngapain dulu. Nah.
Wa fi riwayatin li Abi Nuaim an Salman bi isnadid dhaif naumun ala ilmin khairum min salatin ala jahilin. Tidurnya orang yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya dibanding orang yang beribadah cuman bodoh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama baban, barang siapa yang belajar bab dari ilmu, ya, maksudnya sebagian dari ilmu, dari kitab, baban minal ilmi, dari ilmu, dia belajar, ada sebagian ilmu yang dia pelajarin, pelajaran ilmu agama, pelajaran fikih, pelajaran hadis, pelajaran tafsir. Ya'malu bihi, lalu dia mengamalkan ilmu tersebut, aulam ya'mal, atau belum dia mengamalkan, bukan berarti dia nggak ngamalin, tapi belum mengamalkan ilmu yang dia punya, bihi kana afdal, itu dia lebih afdal, lebih mulia, min ayyusalliya, dibanding kepada orang yang sholat alfa rakaatin tatawuan, dibanding orang yang sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Jadi orang berilmu, walaupun ilmunya baru dikit, tapi dia amalin, ataupun belum dia amalin, itu lebih mulia dibanding orang yang rajin sholat sunnah 1000 rakaat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara aliman, barang siapa yang berziarah, berziarah ini datang ke rumah ulama, ya. Kalau kata orang Betawi ini cari berkah, ya, buat ame ulama, kita datang ke rumahnya, kita bawa makanan, kita cium tangan. Faka'anna mazaroni, kata Rasulullah, orang yang rajin ziarah ke rumah orang yang berilmu, datang ke rumah kiai, datang ke rumah ustadz, datang ke rumah habaib, kata Rasulullah, itu sama aja dia berziarah kepadaku. Nah, wa man sofaha aliman faka'annama sofahani, ya. Dan kalau ada orang yang cium tangan ame ulama, ama asatis, ama habaib, kata Rasulullah, sama aja dia cium tangan aku. Subhanallah. Wa man jalasani fid dunya, dan barang siapa yang selalu duduk bersanding kepadaku di dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, nanti dia akan duduk bersandingan bersamaku nanti di hari kiamat. Subhanallah. Jadi jangan malas-malas dah. Kalau ada pengajian, ada ustadz, ada kiai, paran. Kalau rumahnya deket, paran selalu kita. Nah, ini bagus nih kemarin teman-teman kita anak manto ya, datang ke rumah Pak Latif, datang ke rumah guru-guru kita yang pernah ngajarin kita di MAN. Jangan kayak anak-anak sekarang nih, ketemu gurunya pas lulus sudah kagak kenal sama gurunya. Nah, ini kewajiban kita nih sebagai orang tua. Nih teman-teman rata-rata udah pada punya anak semua nih. Ya, mohon maaf ya, anak kita doain anak biar dapat jodoh, biar punya anak buruan kayak kita dah. Nah, kewajiban kita sebagai orang tua yang udah punya anak, ya ajarin dah. Ame ustadz biar punya adab, ame kiai biar punya adab, jatuh cinta ame ulama biar sayang ame ulama, ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, man zara aliman, barang siapa yang selalu datang ke rumah kiai, selalu datang berziarah ke ulama, berziarah kepada para habaib, aliman faqad zarani, berarti sama aja dia berziarah ke rumahku, berziarah ke aku. Wa man zarani, barang siapa yang selalu berziarah kepadaku, kata Rasulullah, wajabat lahu syafaati, maka nanti di hari kiamat dia wajib mendapatkan syafaat dariku. Nah tuh, wa kana lahu bikulli khatwatin ajrun syahid, dan kalau dia jalan seneng pengen main ke rumah kiai,
nyari berkahnya, cium tangan, hormatin ulama, jalan kaki ke rumahnya, mau naik mobil, mau naik motor, mau jalan kaki, mau naik kereta, mau naik pesawat, itu kata Rasulullah dari setiap langkahnya Allah hitung sebagai syahid. Wa an Abi Hurairah taqala, dan dari Abi Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku mendengar perkataan Rasulullah, ya, man zara aliman, barang siapa yang selalu ziarah ke rumah kiai, datang ke rumah ustaz, ya, minta doanya, cium tangan, hormat, minta ilmunya, domintu lahu 'ala Allahil jannah, maka aku jamin, aku asuransikan ucapanku ini bahwa Allah nanti akan memberikan dia pahala surga untuknya. Wa an Ali bin Abi Thalib, dan dari Ali bin Abi Thalib annahu qala, dan dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara aliman, barang siapa yang ziarah ke rumah Rasul, ke rumah ulama, ke rumah habaib, ke rumah kiai, ay fi qabrihi, atau ziarah ke ulama yang sudah meninggal, ya, ziarah ke makam-makam ulama, ziarah ke makam-makam asatid, ziarah ke makam-makam habaib, ya, yang rajin ziarah ke makam Wali Songo, ya, ziarah ke makam Imam Syafi'i. Para ulama kita ziarahin makamnya, kata Rasulullah, fi qabri, dia ziarah ke makamnya, summa qara'a indahu, kemudian dia membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, a'tahullahu ta'ala, maka Allah akan membalas, ya, bi'adadi khatwatin, ya, dengan jumlah langkahnya, kusuran fil jannah, kusur itu istana nanti di surga, wa kana lahu bikulli harfin, dan setiap huruf yang dia baca di saat dia ziarah ke makam-makam para ulama, Al-Qur'an yang dia baca, Allah akan balas dari setiap bacaan huruf yang keluar dari mulutnya, qara'ahu ala qabrihi qasran, maka di dalam kuburnya nanti Allah akan menjadikan istana, fil jannah min zahab, di surga nanti Allah akan dirikan istana buatnya dari emas. Kaza fi Riyadhus Shalihin, ini seperti yang diredaksikan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan, ya, hadis yang 10 hadis yang telah kita pelajari ada manfaatnya, kita jalankan, ya, kita jadikan acuan dalam hidup kita. Ya, kalau kita sudah tahu begini, maka kita ada kewajiban buat diri kita. Kita wajibkan, ya, kita tekankan. Kita harus selalu cinta kepada para ulama, sayang kepada para ulama, menghormati ulama, mengejar ilmunya yang dia miliki, mumpung kita masih bisa mendengar para ulama ngajar. Jadi jangan malas-malas, ya. Tuntutlah ilmu, apalagi ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan malas, karena jaminan buat orang yang berilmu dan dia mengamalkan ilmunya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambis saghair. Jadi Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu, yaitu dosa-dosa kecil. Ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat teman-teman sekalian. Kalau memang ada kurang, ada jelasnya, ya teman-teman silakan berkomentar, ya, bertanya, ya, di dalam kolom komentar. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan, ya, dengan tujuan kita belajar, mengaji, mencari ilmu agama Allah, Allah mempermudah hidup kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapat keberkahan ilmu dari para ulama. Berarti kalau dari ulama kita dapat berkah, dan kita akan dapatkan berkah juga dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Ila tilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.